Bismillahirrahmanirrahim. Salat jamaah. Faslun al-jama'atu ala dhukuril ahraril muqimina al-balighina wairil ma'dzurina fardu kifayatin. Di kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang sholat jamaah dan sebenarnya apa sih faedah serta hikmah di dalam sholat jamaah adalah nidhamu ulfah bainal muslimin, membangun chemistry, membangun kasih sayang, cinta kasih di antara orang-orang Islam. Dan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, beliau mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan itu adalah fardu ain. Ada lagi bahkan yang mengatakan hukumnya bukan fardu ain tapi rukun. Kalau rukun itu berarti ya kalau nggak dikerjakan dengan jamaah berarti nggak sah sholatnya. Nah, sholat jamaah ini menjadi sesuatu yang penting karena diantara tolak ukur antara perbedaan orang-orang munafik dengan orang-orang muslim itu ya sholat jamaah. Kata Kanjeng Nabi, beliau mengatakan bahwa asqalus sholati alal munafikina sholatul isya wal fajr. Jadi yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh dilaksanakan jamaah. Sehingga ya makanya kalau kita menghilangkan sifat nifak, sifat munafik di dalam diri kita itu salah satu caranya adalah sholat jamaah. Sholat arba'in 40 hari sholat jamaah tanpa putus. Jadi mulai dari pokoknya subuh pertama, hari pertama sampai 40 hari itu enggak ada yang putus dan tidak lepas dari takbiratul ihramnya imam. Jadi meskipun sholat jamaah yang di fardu ain, yang di fardu kifayahkan ini hanya di rakaat pertama, artinya pengguguran kewajiban itu hanya di rakaat pertama saja, tidak di kesemuanya, tidak di keseluruhannya. Artinya orang yang melaksanakan sholat jamaah itu nggak harus dari awal, cukup hanya di rakaat pertama saja dia menemukan sholat jamaah sendiri, yang sholat sendiri, kemudian rakaat terakhir ada yang jamaah sudah gugur. Tapi tidak segitu untuk menghilangkan munafik. Itu harus dari sampai mulai dari takbiratul ihram itu 40 hari. 40 sholat, masya Allah 40 hari 40 sholat jamaah, 40 sholat kali 40 kali sholat arba'in, berarti 40 tinggal dikali saja dibagi. Jadi 40 bagi 5 berarti ya 8 hari. Nah itu dilaksanakan. Dan bahkan sampai ada kan cerita-cerita orang yang karena seneng sama anaknya kiai terus pengen menikahi anak kiai, dikasih syaratnya sama kiainya suruh sholat jamaah 40 kali tidak putus. Nah, begitu sholat jamaah, begitu melaksanakan sholat jamaah, ternyata Allah butuh, Allah buka, sehingga akhirnya ya harus gak pengen lagi, ngapain sholat jamaah, saya harus ditukar dengan perempuan. Sayang kali, meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya syekh. Jadi ini faidah atau fadilah di dalam sholat jamaah. Nah di dalam sholat jamaah sendiri itu ada ketentuan-ketentuan diantaranya. Kalau siapa yang paling pantas jadi imam, nah ini jadi yang pengen jadi imam, ya bukan pengen sebenarnya. Kadang-kadang apalagi kalau imam itu kategori yang ideal, sangat ideal itu. Sangat ideal itu ya tidak ada satupun jamaah yang benci dengannya. Nah itu ya mungkin kiamat, sampai kiamat ya nggak ada kayaknya. Sampai kiamat ya nggak ada.
Tetapi paling tidak itu hitungannya ya mayoritas gitu saya kira, mayoritas. Nah, sehingga ukuran-ukurannya akhirnya ada syarat-syarat, di mana syarat itu ada syarat sunnah menjadi imam, dan ada syarat sah menjadi imam. Kalau syarat sunnahnya itu ada 5. Mana tadi? Jadi ada sifat yang sifat sunnah, sifat mustahabbatun wa sifatun masrutatun. Jadi ada sifat yang disunahkan, ada sifat yang disyaratkan. Kalau sifat imam yang disunahkan itu ada 6. Yang pertama al-fiqhu, yaitu yang ahli dalam ilmu fikih. Ahli dalam ilmu fikih ini juga tidak kemudian semuanya, Pak. Jadi kalau kita cari yang kompleks semuanya utuh ahli alim dalam semua urusan fikih, ya ada banyak. Tapi untuk jadi imam itu enggak harus semuanya. Tapi yang mendasar yaitu dengan urusan-urusan terkait dengan sholatnya, sehingga nanti tidak menemukan kalau ada problem di tengah jalan, ada hal yang tidak diinginkan di saat sholat, itu tidak kemudian melakukan hal-hal yang mengakibatkan batal, dan imbasnya adalah jamaahnya itu semuanya juga tidak sah. Jadi harus fakih itu yang ngerti urusan ilmu agama, urusan dalam hal urusan ilmunya sholat. Makanya jenengan ya sudah pantas, orang ngajinya saja sudah kelewat. Ngajinya mulai dari air, bab najis sudah lewat, terus bab wudu, bab mandi jinabat, terus bab sholat, rukun sholat, sunnah sholat, sampai dengan hal-hal yang membatalkan sholat sudah lewat. Artinya jenengan sudah layak untuk jadi imam, layak, sangat layak. Sudah tahu karena sudah fakih dalam urusan ini, sudah ngerti. Meskipun hanya dalam satu sudut pandang, yaitu madhab Syafi'i, enggak madhab yang lainnya, tapi itu sudah cukup. Sehingga kalau kemudian andai kata ada orang yang jamaah andai kata kok saya telat gitu pengen sholat jamaah, maka saya akan lebih yakin berada di belakang jenengan daripada di belakang orang-orang yang gak ikut ngaji, kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya karena saya tahu jenengan mengikuti pengajian, meskipun ada yang bolong sesekali, tapi itu tidak menjadi kemudian paling yes basak bab rong bab rapopo lah. Tapi insya Allah sudah. Nah, jadi kalau jenengan pengen jadi imam di rumah, pengen jadi imam di masjid, itu sudah layak, sudah cukup, sudah fakih. Tapi tinggal nanti bandingannya kira-kira sama siapa lah gitu loh, yang fakih. Karena urutannya gitu. Kalau ada 2 orang yang mau sholat ini, karena kan gini, kata Kanjeng Nabi itu mamin mana tadi? Mamin salasatin fi qaryatin wala tuqamu fihim al-jum'atu illa istahwadha alaihi musyaitan fa'alaika bil jamaah. Jadi pokoknya kalau di sebuah daerah, di sebuah tempat itu ada 3 orang saja, maka andai kata tidak dilaksanakan sholat jamaah di sana, ya wis jadi alamatnya itu akan jadi tempat godaan setan, akan jadi tempatnya setan lah, tempat di mana setan akan menggoda ya di situ. Nah maka fa'alaika bil jamaah, agar terhindar dari itu ya laksanakan jamaah. Ya jenengan merantau mungkin kerja di satu tempat, di sebuah hutan, mungkin di satu tempat hanya ditempatkan 3-4 orang saja, maka di situ sudah harus dilaksanakan sholat jamaah 3 orang. Ya meskipun yang sholat jamaah hanya 2 orang itu sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayah, itu sudah tuntas. Nah memang nggak harus di masjid, apalagi kalau sudah ngomongin nanti jumlah penduduknya berapa, terus kemudian teritorialnya, wilayahnya seberapa, maka nanti akan ada qaryah yang
desa yang besar, kabir atau yang sogir. Kalau yang sogir, yang jamaahnya atau penduduknya penduduk laki-lakinya kurang tidak, nah hanya 30 ke bawah, maka dia melaksanakan sholat jamaah terserah, yang penting ada sholat jamaah dan itu bisa diketahui oleh orang lain. Nah, sudah, tapi kalau sudah kabir maka harus di tempat di mana tempat itu memang disediakan untuk dilaksanakan sholat, ya tamu sholat, masjid atau apa sudah di situ. Meskipun nggak dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kalau apa namanya, kalau kita menentukan siapa yang pantas, otomatis kan dorong-dorongan. Jadi kan sore loh, ayo maju. Jangan kan kau jadi imam, jadi di belakang makmum ada dorong-dorongan. Kosong mana ini orang-orang? Mesti kosong. Mending kalau nggak kakek. Kadang-kadang yang ironi itu yang ironi. Kadang-kadang saya yang ironi itu ada anak yang untul maju di belakang imam, di belakang saya. Gitu kadang mau diusir, yo gimana? Bapak-bapaknya nggak ada yang maju, nggak disuruh geser, yo kok ya anak-anak. Kadang-kadang kan sebenarnya itu cambuk atau yo sindiran orang yang dorong. Jangan kan kok jenengan ini Pak, jenengan nggak ngambil soft, mendorong orang untuk berada di posisi itu saja hukumnya makruh. Artinya tempat yang harusnya bisa kita isi, kemudian kita dorong orang lain untuk mengisinya, itu hukumnya makruh. Sama kayak dorong-dorongan kamu saja jadi imam, kamu saja jadi imam, kamu saja jadi imam, itu makruh itu. Nah, apalagi kalau sholat jamaah berada di saf pertama dorong-dorongan, itu ya sama kayak memberikan pahala yang besar ke orang lain terus kita ngambil ublet. Itu enggak sifat orang yang sedekah, bukan sifat orang yang sedekah. Enggak sama kayak jenengan punya duit banyak terus dikasihkan. Ini duit saya tak ngambil yang sedikit, bukan, enggak seperti itu. Urusan yang semacam ini enggak bisa, harus jenengan mendahului, harus berada di tidak ngalah. Ayo, monggo sampai aja. Akhirnya serobot dari belakang. Luting, aduh, nggak jadi saya, nggak jadi dia. Malah nyesel akhirnya. Wah, imamnya ini lah, gitu Pak. Jadi dalam hal ini kalau ada dua orang, maka siapa yang berhak, bukan yang berhak, siapa yang lebih pantas untuk menjadi imam? Pertama fakih, dilihat fakihnya. Siapa yang paling fakih di antara dua orang ini? Siapa yang paling alim di antara dua orang itu? Kemudian yang kedua adalah siapa yang paling wal qiraah, siapa yang paling bacaannya paling banyak, paling hafal Quran, terus kemudian paling fasih, mana? Sehingga kalau ukuran ini diadu antara yang fakih dengan yang qiraah tadi, yang bacaan Qurannya banyak tadi, itu lebih didahulukan yang fakih. Ada orang imam yang mungkin dia hanya hafal Fatihah sama Qul huwallahu ahad, tapi ilmu sholatnya matang betul. Mulai jenengan ditanya rukun sholat ada berapa, sebutkan yang membatalkan sholat apa saja, kaifiyahnya, cara rukuk seperti apa, sunnahnya seperti apa, kok bisa menjelaskan tapi hafalan suratnya cuman Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Dibandingkan dengan yang hafal Quran tapi ilmu fikihnya nggak ngerti dalam urusan sholat. Tanya rukun sholat ada berapa, biro yo koyone takbiratul ihram, terus ruku ya acak-acakan, atau disebutkan semua, mana nggak tahu mana sunnah mana rukun. Nah, maka dalam hal ini tetap didahulukan yang fakih Pak, meskipun lawan tandingnya adalah hafal Quran, apalagi bacaannya kayak di Arab Saudi. Bacaannya gedul meliuk-liuk. Nah sekarang itu persoalannya, jenengan kalau tengok, ya untunglah saya masuk masjid sini tuh nggak ada syarat hafalan Quran. Kalau sempat ada syarat hafalan Quran, mungkin saya harus tendang ngelamar gak dilirik, ngopo gitu, gak dilirik. Nah persoalannya kalau sekarang jenengan tengok di mana saja masjid membuka lowongan, itu pasti yang ditanya itu hafalannya berapa juz.
hafalnya berapa juz, atau paling tidak minimal hafal 5 juz, minimal 10 juz. Tidak ada satupun, jarang yang kemudian mencantumkan fakih, bisa baca kitab, alim ini itu dan sebagainya, itu jarang. Kalaupun ada ya ada, biasanya memang tetap ada, tapi uji belakang itu tetap diutamakan yang hafal Quran. Nah, tetap ada kayak gitu. Ya, sehingga kemudian yaitu tadi mendahulukan qiraah daripada fakih. Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, maka kelabaannya itu ya nanti. Kelabaannya ya, wah itu piye masalah ini pas tengah sholat. Nah itu masalah. Tapi yo bagus tetap terus hafal Quran ya bagus ya tetap bagus. Tapi dalam hal ini ulama itu memberikan rumusan kayak gini. Jadi kalau yang utama tetap yang fakih. Ya, meskipun dalam urusan zakat dia nggak ngerti, dalam urusan haji nggak ngerti, tapi dalam urusan sholat paham betul. Terus kemudian yang ketiga wal warok itu punya sifat wiroi. Wiroi itu apa ya, zuhud. Pokoknya kesenangan dunia itu enggak ini Pak. Jadi enggak yang orang tamak dunia, bukan orang yang kemudian jadi warok itu jangan diartikan orang apa namanya, orang miskin, bukan. Tapi lebih kepada kecintaan dunianya itu anggap saja sesederhana gitu. Kecintaan akhiratnya itu tidak akan terkalahkan dengan kecintaan dunianya. Ya itu dunia itu nggak jadi ukurannya. Duit ya wes, nek duit wis biasa, duit ya biasa, gak di duit ya biasa. Anggap saja andai kata kok jadi imam gajian, digaji ya gak apa-apa, gak digaji ya ora apa-apa, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, akhirnya bisnis ya kan, pasang internet. Pasang internet, ben digaji ya ora apa-apa, gak digaji ya ora apa-apa. Ayo padha wae ngandalne internet wis padha wae. Bukan soal itu, tapi lebih kepada zuhud. Jadi zuhud itu urusannya kalau dunia, urusannya kalau akhirat. Nah ini makanya ya ini Pak Mas Iqbal. Jadi ya wes nek guru rabi ku ya kuatire pikirane iki grambyang ning dindi lho, grambyang ning dindi. Lagian orang itu kalau ibadah kok belum nikah itu enggak sempurna ibadah. Enggak sempurna. Wis jenengan sholat sampai bungkuk kira-kira, banding saya sholat 1 rakaat, 2 rakaat itu masih kalah. Mungkin sholatnya bisa khusyuk kok ya. Apalagi habis malam Jumat, nanti malam kan. Nanti malam habis besok itu saya sholat Jumat itu khusyuk itu. Oh, Akbar. Kecuali malam nanti nggak dapat jatah ada itu. Besok pasti geliyeng. Rakaat sholat Jumat bisa 4 rakaat itu. Nah, jadi bedanya di situ. Makanya kan layatim menusukun nasib kata yatazawwad. Tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia menikah. Karena kata Ibnu Abbas, orang menikah itu punya fungsi, di mana konsentrasinya lebih tinggi daripada orang yang belum nikah dalam urusan ibadah. Sementara ibadah itu dibutuhkan sirahul qalbi, dibutuhkan konsentrasi. Kalau belum nikah, Mas Iqbal buat naik sepeda motor dari mana itu? Dari SP ke sini. Wah, nengok yang boncengan, beli apa namanya? Pentol bakar itu. Kapan saya bonceng ya? Sholat ini yang mesti kepikiran Allahu Akbar. Kira-kira siapa yang mau ngambil menantu saya yo? Kok nggak ada? Wah, ini pasti itu bedanya. Enggak ya mas. Zuhud, wiroi jadi ukuran, sehingga orang yang sholat itu akhirnya khusyuk. Kemudian wasin ini umur jadi ukuran. 2 orang sama-sama pinternya, sama-sama bacaan Qurannya, hafalannya, fasihnya, gurunya sama bila perlu. Terus kemudian waroinya sama, wiroinya sama. Jadi zuhud sama-sama gak senang dunia. Tambah lagi yang kedua, maka dijadi ukuran adalah umur. Siapa umurnya yang paling sepuh di antara kedua-duanya.
yang lebih sepuh, meskipun hanya selisih 1 hari atau 1 jam atau 1 menit. Tanya, kamu lahir berapa, tanggal berapa, jam berapa? Kalau selisihnya hanya 1 jam, maka yang didahulukan tetap yang lebih tua. Tetap yang didahulukan yang lebih tua. Kemudian nasab, dari keturunan siapa, dari itu tetap itu juga jadi ukuran. Nah, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya, lahir bareng belalai, bareng lahir cengar di rumah sakit bareng. Nah, tengok anaknya sopo, anaknya Pak Yai Kai, dulukan. Ya, karena banyak Pak sebenarnya, tidak hanya faktor, tapi ada unsur-unsur sosial yang menjadi pertimbangan. Itu ada unsur-unsur sosial. Coba Pak, kira-kira jenengan mungkin kalau di PT kan biasa kan presentasi tas gitu, atau mungkin pada saat di apa namanya di perumahan, di lingkungan, terus ngasih sambutan tas biasa. Nah giliran pas sambutan itu sampai di hadapan orang yang mungkin ada bintangnya di sini, kayak mungkin sampai tahu, wah itu anaknya Pak Yai saya, pasti sambutan sampai akan belepotan, akan nggak selancar seperti sambutan di hadapan ceramah di hadapan anak-anak, kira-kira gitu. Ceramah sambutan di depan anak-anak TK, anak TK lo lancar. Begitu ketemu orang yang seusia, seumuran, sependidikan, atau bahkan yang lebih pintar gitu, ini pasti gerugel. Nah, guys, biasanya orang ya kayak saya ngaji, kok ada Ustaz Arif semisal, ada Ustaz Juanda, ya mesti agak-agak belepotan, belepotan. Wah, ditunggoni kiai, ditunggoni guru-guru kan seperti itu. Apalagi ditunggoni kiai saya. Guys, alamat gak bakalan ngaji, semaput ayo wes, mungkin dari rumah itu berangkat. Begini kecelakaan beneran itu ngaji, libur lecet rapopo, sih penting ras itu cerah. Itu Pak. Jadi dengan ukuran semacam itu saja sudah jadi tolak ukur. Nah, biasanya kalau yang ya lebih pede dari pangkatnya, dari jabatannya, ya biasanya lebih pede daripada yang di bawahannya. Itu faktor sosialnya juga jadi ukuran. Terus wal hijratu, dan hijrahnya siapa yang lebih duluan ke Batam kira-kira. Kalau ke Batam itu sebenarnya yang lebih pantas ya Pak Kom ya, Pak Kom ya. Zaman Batu Haji masih hutan rimba, mungkin Pak Kom di sini. Balik masuk ke Malaysia, tangkap lagi, buang. Dari tangkap bola balik, tangkap polis Malaysia, buang Batam lagi, balik Malaysia lagi, tangkap lagi. Nanti artinya lebih duluan hijrah. Siapa yang lebih duluan hijrah? Orang yang lebih duluan hijrah, pengalamannya berarti lebih duluan. Nah, kalau saya cerita Batam dibandingkan jenengan juga ada apa-apanya. Saya cerita Batam mungkin hanya ujung. Jenengan bisa cerita kok. Dulu yang kepala dundung, terus kemudian muka kuning, bagaimana bidadari yang ada di rusun itu begitu banyak. Itu ya jenengan bisa cerita. Kalau saya nggak bisa cerita karena telat. Kesini pun sudah nikah, coba masih lajang, wah ikut-ikutan di sana, nggak usah jadi imam, jadi apa namanya, jadi kerja di PT saja, yang penting tinggal di dormitory ya. Nah, yang penting tinggal di dormitory. Jadi kayak gitu itu Pak. Ada pengalaman, dan pengalaman itu juga membentuk karakter, membentuk mental juga. Maka ya ini faktor-faktor sosial. Bahkan ada di sebagian penjelasan ulama itu sampai faktor terakhir, ada faktor siapa yang masih ada tambahan, siapa yang lebih ganteng di antara keduanya, itu jadi ukuran. Terus siapa yang istrinya lebih banyak dari keduanya. Jadi kalau istri satu dengan istri dua, yang layak jadi imam itu istri dua. Kenapa?
karena dia sudah bisa berlaku adil, ya kan, bisa disukai oleh dua orang wanita daripada yang satu ini masih diomeli satu wanita, ya gitu loh. Oh si jiwa ngomel apalagi dua, sementara ini dua yang sudah terbukti, ya meskipun nggak tahu fakta realitanya di rumah tangganya, tapi paling tidak bertahan juga. Oh itu, ya keren tuh, keren. Makanya jenengan kalau punya imam istrinya dua itu harusnya bangga. Itu ibu-ibu itu kadang-kadang kalau saya pamit mau kawin lagi gitu, wah saya nggak mau jamaah gitu. Saya nggak mau jamaah, malah ada bapak-bapak yang gitu. Dan saya kadang mikir, dan bapak-bapak kenapa ikut-ikut gak jamaah, jangan-jangan cinta sama saya gitu. Nah dia parah loh. Jadi kalau ibu-ibunya wajar lah, emansipasi, solidaritas sesama perempuan. Tapi kalau bapak-bapak itu kadang-kadang masa imamnya mau kawin lagi malah ikut-ikutan ngambek gitu. Ayo, jadi ya itu Pak ukuran. Ini yang mustahab. Artinya yang disenangi itu ya gitu. Kalau pengen tolak ukurnya. Nah, sekarang kalau untuk ukuran-ukuran yang sifat yang menjadi rukun, sifat yang menjadi syarat dari imam, ini harus, kalau yang ini harus, kalau nggak terpenuhi maka nggak sah jenengan bermakmum kepadanya, itu nggak boleh. Jadi kalau jenengan lihat imam, meskipun kata kanjeng Nabi kan mengatakan sallu khalfaman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholatlah engkau di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau jenengan mau bermakmum kepada siapa saja asalkan dia Islam saja, berarti jenengan sudah boleh untuk bermakmum kepada orang itu. Kalau jenengan tahu orang itu Islam, pernah syahadat, tahu pernah syahadat, kok sholat, jenengan makmum di belakangnya boleh. Maksudnya pokoknya Islam. Nah, tapi dengan ketentuan-ketentuan, di antara ketentuan-ketentuan fikihnya itu, maka syarat untuk menjadi imam itu yang pertama, ini yang syarat yang masrutoh, yang harus bisa, yang harus ada. Yang pertama dan yang kedua itu adalah alla yakuna muhditsan wala junuban, tidak dalam kondisi hadas dan tidak dalam kondisi junub. Sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah itu kan batal menurut Syafi'i, batal. Jadi jenengan pasti meyakini batal, ya kan? Jenengan pasti meyakini sentuhan antara laki, ilmu jenengan kan, ilmu kita itu kan baru sampai situ gitu Pak. Persoalannya ilmu kita itu baru sampai di situ, bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu membatalkan untuk madhab Syafi'i, dan kebetulan jenengan belajarnya madhab Syafi'i. Kok kebetulan punya imam madhabnya lain, bukan madhab Syafi'i, mau berangkat ke masjid salim sama istrinya, salim terus ciuman, bukan hanya salim, bahkan cipika-cipik, berangkat ke masjid ngetutno gurine, bahkan ngobrol, gimana Pak Imam, ngobrol itu bos, sampai di masjid ora wudu, terus langsung sholat. Padahal imamnya meyakini bahwa sentuhan ini nggak membatalkan pakai madhab lain. Nah, semisal maka jenengan selaku madhab Syafi'i kok tahu kayak gitu, oh imamku batal itu, juga oleh jenengan jadi makmum kepadanya. Problem karena pasti keyakinan di saat menjadi imam itu, loh imamku batal itu, gue gak yakin. Ini pengaruh, tidak meyakini posisi imam itu sudah jadi masalah. Nah, sehingga antara syarat yang pertama itu, keberadaan imam itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus yakin. Oh jenengan bar ngobrol karo wong cerita, wah nek bengi aku bar kumpul bojoku ping bolak-balik semisal. Besok mau ora sempat adus, lha bar ngomong gak sempat adus terus sholat. Lah kayak gini ini otomatis jenengan nggak boleh bermakmum kepadanya, nggak boleh jadi imam. Karena gini syarat untuk jadi imam sudah nggak terpenuhi. Yang ketiga,
wasalisuha alla yakuna ala thawbihi aw badanihi najasatan ghairu ma'fuwin anha. Dan yang ketiga adalah di dalam pakaiannya, tubuhnya, dan tempat yang digunakan sholat tidak ada najis yang selain najis yang dimafu. Najis yang dimafu kan sudah lewat, ya kan? Kalau jenengan tahu, saya pernah juga ngomong, saya pernah dulu itu di telinga saya ini apa namanya kayak bisul gitu. Jadi di telinga ini ada benjolan gitu, benjolan. Jadi kalau dipegang itu terus kadang-kadang bengkak besar keluar nanangnya. Pas sholat baru Allah, sini darah udah kemana-mana. Gitu yang belakang juga gak ngingetin, terus mundur gitu ya, batal gitu kan. Nah, yang semacam ini kalau jenengan kok tengok imamnya, ada najis di dalam diri imam. Entah di apa namanya, di kakinya pas sujud terus kemudian ada tembeleknya lah, kayak gitu kan otomatis najis. Ya batal, jenengan nggak boleh berimam, nggak boleh berimam. Selanjutkan sholat sendiri. Imamku najis, sholat sendiri. Saat itu langsung pisah, langsung mufaroqah, sholat sendiri. Nanti habis itu kasih tahu imamnya, Pak Imam, kaki sampean ada telek ayamnya. Gimana masuk masjid kok masih ada telek ayam? Nah kayak gitu. Entah telek cicak, telek apalah ada. Nah, kayak gitu harus kasih tahu. Jamaah yang lain yang nggak mufaroqah ya ngulang harusnya. Harusnya ngulang kalau sudah tahu Pak Imamnya kayak gitu. Nah, maka harus semuanya tidak ada najis ghairu ma'fuin. Wa rabbiha alla yatruka al-i'tidal wa tuma'ninah. Dan yang keempat harus tidak meninggalkan tuma'ninah dan i'tidal. Tidak meninggalkan tuma'ninah dan i'tidal. Kenapa? Meskipun fis sholati walau naflan wa hanafiyan, meskipun ya sebagian ulama menganggapnya itu bukan rukun. Kalau Syafi'i itu maknina kan rukun, Pak. Itu maknina kan rukun kan? Allahu Akbar. Itu maknina itu kan diam, sukut biqadri subhanallah, diam selama sekira-kira bacaan subhanallah. Itu kalau Syafi'i kan nganggapnya rukun. Kalau Hanafiyah kan nggak rukun, tapi sunnah. Nah kalau kemudian kita menemukan madhab yang imam yang madhab kayak gitu, kok kita meyakini itu maknina itu rukun, ya sudah, nggak usah bermakmum. Terus itu gak jadi imam. Makanya sebenarnya itu kalau jadi imam itu lihat makmumnya. Kebijakan imam itu salah satunya itu lihat makmumnya. Kalau di sini Bismillah itu menjadi bagian dari Fatihah, maka jangan terus Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, jangan. Tetap harus dibaca. Kenapa? Karena pasti makmum yang di belakang Fatihahnya gak Bismillah, wis gak sah sholatnya. Ya wis menyesuaikan di mana kita berada. Kalau di sini madhabnya paling banyak Syafi'i, ya wis pakai Syafi'i saja yang pasti diterima oleh orang banyak. Gitu. Makanya kalau kemudian di sini ada kan masjid-masjid sebagian, kalau dulu kan ada masjid Muhammadiyah, ada masjid NU, yang Muhammadiyah ya orang sudah tahu di situ madhabnya Muhammadiyah, nggak berjalan madhabnya Muhammadiyah. Orang yang sholat di situ ya sudah madhab Muhammadiyah, yang di sini ya, sehingga orang NU itu kalau disuruh sholat di Muhammadiyah itu kadang-kadang ya gak mau Bismillah, gak baca Bismillah. Apalagi kalau sudah ngomongin sholat taraweh. Nah, jangan pernah sholat taraweh di Al-Amin Tembes ini. Ya witir kan, sholatnya kan kayak formasi sepak bola 4-4-3, ya kan? Formasi bola kan 4-4-3 kan? 4-4-3 itu 4-4 itu berarti 4-4-1, Masya Allah. 4-4-3 4-4-8 tambah 3 11 itu pas tuh 4-4-3 kan? 4 back, 4 tengah, 3 penyerang, 1 kiper. Jadi itu sebagian orang yang kemudian menganggap bahwa sholat yang kayak gitu itu ya gak yakin lagi. Memang gak gelem sholat di sini. Tapi bagi yang mau dua sholat ya tetap sholat gitu loh.
Dan persoalan, memang persoalan bagi orang yang nggak meyakini itu ya persoalan, karena sholatnya itu sudah nggak yakin, nggak ada keyakinan dalam sholat itu nggak yakin. Makanya kalau jadi imam ya sesuaikan di mana engkau berada, ya posisikan itu. Makanya tadi apalagi kekaitannya sama fakih tadi. Ya, makanya harus ngerti bahwa aturan sholat itu ada yang gini, ada yang gini. Wah, makmumnya kok banyaknya madhab ini, ya sudahlah saya pakai madhab ini. Mau ngerti, memang ngerti. Mualim, wis jos kan gitu. Top narkoba. Yang kelima, mana tadi? Wa khamisuha alla yatruka qira'atul Fatihah ma'a imkaniha. Tidak meninggalkan membaca Fatihah. Imam gak mau coba Fatihah. Padahal mungkin pokoknya imam itu harus bisa baca Fatihah. Meskipun dengan akhirnya tahu bighairiha kal hanafilah imkaniha au yaqra bighairiha, atau membaca selainnya Fatihah sebagaimana Hanafi. Karena Imam Hanafi jadi Fatihah itu gak rukun. Fatihah itu gak rukun sholat, melainkan baca yang sama dengan Fatihah itu sudah cukup. Fatihah kan 7 ayat, jenengan ganti yang sama dengan Fatihah. Semisal jenengan ganti apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yadhur. Oh 7 ayat. Kalau jenengan ganti 7 ayat, ini sudah enggak usah Fatihah, enggak apa-apa. Tetapi kan ya itu opo di sholat cak opo juga mau coba Fatihah lah gitu. Meskipun Hanafi boleh, tapi yang semacam ini jadi ukuran syarat sehingga jadi imam itu harus baca Fatihah. Jadi problem nanti. Nah itu. Jadi untuk potensi jadi untuk imam itu seperti itu. Apalagi kalau syarat-syarat harus disenangi semua makmumnya itu ya kayaknya mustahil ya Pak Yo. Mustahil lah. Kira-kira imamnya kaya apa tetep enek sing ngrasani. Wong ganteng kok kaya aku bangga enek sing ngrasani. Masa ganteng tetep ora sing ngrasani. Bah, Pak imame. Ya kira-kira gitu, tetap sama. Saya akhirnya ya wes gak pakai ukuran kayak gitu. Terus fardu kifayatin. Wa fil jum'ati fardu ainin, dan di dalam sholat Jumat fardu ain. Jadi kalau di dalam sholat Jumat itu fardu ain. Mana tadi ya? Siapa? Ternyata kasih tahu. Kalau di dalam sholat Jumat itu, kalau ini kalau untuk yang khutbah, ini yang khutbah besok saja, kayaknya nggak cukup lah. Kalau di dalam sholat Jumat itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dijaga. Pertama, ini kalau sholat Jumat, mana tadi? Ya Allah. Ini sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu fardu ain, ad-dzukuru al-ahram al-yaqimina ala sabili tawattun al-baligina. Jadi masih ada tawatun, ada mukimin. Terus kemudian untuk sholat Jumat itu ketentuannya, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sholat Jumat itu sholat yang dilakukan di hari tertentu, Terus kemudian dia, ada sebagian ulama yang mengatakan memang dia adalah pengganti dari sholat duhur. Tapi lebih banyak yang mengatakan muktamad itu mustaqilah. Dia adalah sholat yang menyendiri. Dia bukan sholat duhur. Dia bukan pengganti sholat duhur, sehingga sholat Jum'ah itu tidak bisa diganti dengan sholat duhur. Artinya orang yang punya kewajiban sholat Jum'ah gak bisa diganti sholat duhur kemudian rasa-rasa aku gak Jum'atan tak duhur saja, gak boleh. Jadi tidak la tugni biduhri.
Jadi tidak dianggap cukup hanya dengan sholat duhur, nggak dianggap cukup. Ini nggak cukup, tetap harus sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu harus dilakukan, sholatnya itu harus dilakukan secara jamaah, sehingga makmum tidak diperkenankan untuk sholat itu terus kemudian, atau imam. Kalau sholat yang lainnya, imam itu kan nggak baca imaman saja kan nggak apa-apa. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblat, nggak baca imaman lo nggak apa-apa. Allahu Akbar. Terus belakangnya yang makmum ini kalau pengen bermakmum baru baca makmuman, berarti sudah gugur jamaahnya. Meskipun imamnya nggak baca imaman, makmumnya baca makmuman, jamaah terbentuk atau jamaah terjadi. Tapi kalau untuk sholat Jumat, imam itu harus niatnya yo imaman, yo niatnya harus niat jamaah. Kok imamnya nggak niat jamaah, nggak sah sholatnya. Makmumnya nggak niat jamaah, nggak niat jadi makmum, yo nggak sah sholat. Usolli fardhul jum'ati raka'ataini lillahi ta'ala, nggak sah sholat. Ya harus ada makmuman atau imaman. Karena apa? Karena harus dilakukan dengan jamaah. Dan tidak dilakukan di dalam satu wilayah itu ta'adud. Ta'adud itu apa namanya, Pak? Jumlah Jumat itu lebih, sholat Jumat itu lebih dari satu tempat. Oh, kalau kemarin pas corona itu di PT-PT kan banyak kan, berapa tempat gitu, berapa tempat. Itu kan karena faktor apa namanya, darurat kan, gagal. Tapi kalau dalam kondisi biasa, ta'adud itu nggak boleh, baik mendahului ataupun di belakang itu nggak boleh, kecuali ada faktor yang lainnya. Apa? Faktor karena kebanyaknya jamaah untuk tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat. Ya nyun sewu, andai kata kok di Gria sini ini fasumnya kuwejeng, fasumnya kayak di fasum RT berapa yang paling kecil ya? Ada 9. Ini kan fasumnya. Nah, ada 9. Kok fasumnya segini semua? Terus ini dipakai apa masjid. Sholat Jumatnya nggak mungkin dikumpulkan di satu tempat ini. Wes lah, tiap RT akhirnya gawe masjid, gawe sholat Jumat. Enggak apa-apa, enggak mungkin, karena enggak mau. Bahasanya karena enggak mungkin loh Pak ya. Sehingga kalau untuk ta'adud itu ya gitu, kalau nggak mungkin untuk dikumpulkan dalam satu dan mungkin untuk dikumpulkan di dua, maka dua, ta'adudnya boleh dua. Kalau nggak mau dua nggak mungkin, mungkinnya tiga. Kok dua cukup, terus ngeyel jadi tiga, maka nggak boleh. Yang ketiga nggak boleh. Ini ta'adud nggak boleh. Ya wes. Nah, di sholat Jumat itu seperti itu. Sholat Jumat itu nggak bisa, nggak bisa dilakukan dengan ta'adud itu ngumpul jadi siji. Lah siapa yang di ini? Kalau sekarang itu ya semuanya dengar sih. Kalau dulu kan suara siapa yang paling keras untuk muadzin, kemudian suara itu akan terdengar di setiap penjuru, ya yang penjuru yang masih mendengar itu yang punya kewajiban. Kalau yang sudah nggak dengar itu sebenarnya sudah nggak ini. Makanya sebenarnya udurnya sholat jamaah, udurnya sholat Jumat itu kadang-kadang kalau kita orang yang sembrono Pak, itu pokoknya yo akhirnya gampang-gampang nggak sholat Jumat, gampang-gampang nggak sholat jamaah, petang luwen, ya wis jadi udur. Perut lapar itu sudah masuk dalam kategori udur, boleh nggak sholat jamaah. Nah, petang luwen, hujan itu sudah boleh untuk nggak sholat jamaah, itu udur panas, terus angin, waduh kademen jenengan keluar rumah, metu ke rumah kademen, aduh kepanasan namanya suhu, aduh panasin, ngeluh, itu masuk dalam kategori udur. Udan, kecipratan banyu, udur. Tapi kok kebangetan maksudnya kan ya banyak ya kan. Ya ngomongin kalau kayak gini nih, ngomongin kok kebangetan, gara-gara udan receh-receh kok yo gak budal. Perut lapar saja kok nggak berangkat. Tapi memang efeknya juga memang iya. Jadi kan sholat dalam kondisi dibeber agak-agak terus juga tidak powen ada. Serabuan arah khusyuk. Terus sholat dalam kondisi lapar kan juga khusyuk. Sholat dalam kondisi kedinginan, kepanasan itu kan yo nggak khusyuk. Jadi di Madinah di Masjid Nabawi itu, saya itu kan kalau kena apa namanya Pak, kena AC itu kan ngilu apa namanya, sendi-sendi itu kan ngilu.
Dulu tahun 2014 waktu masih tidur belum pakai AC. Jadi saya pakai AC itu kan sudah di 2016 2017 itu baru mulai pakai AC. 2014 kan belum pakai AC. Jika kalau kena AC itu rasanya naik pesawat saja bingung gimana. Sampai naik pesawat saja kaki tak naikin terus kayak nongkrong di apa namanya di warung gitu, saking nggak kuat dingin. Kalau sekarang ya kayak orang kota gitu bayar gitu. Nah, agak panas dingin, agak panas dikit keringetan. Wah, suhunya kok gaya. Gaya. Nah, di Madinah itu kan setiap tiang itu kan di bawahnya tuh blower AC itu luas. Jadi duduk itu pindah ke sana kemari tuh pokoknya menggigil kaki. Mau nggak pengennya sandaran, tapi di tempat sandar itu tempat keluarnya AC. Akhirnya mau nggak mau selalu duduk di area tengah yang jauh dari tiang, yang jauh dari blower. Saya gitu pengen sandaran nggak bisa. Orang apalagi orang yang kalau duduk ya nggak pernah betah gitu. Serak kayak gitu. Nah kayak gitu kan akhirnya mengakibatkan apa ya, diantaranya kalau orang kedinginan kan juga nggak nyaman, orang kepanasan juga nggak nyaman, maka sholat juga akhirnya nggak sempurna. Tapi kan nggak udur yang semacam ini kan nggak jadi. Nggak mosok terus jenengan arep sholat jamaah terus alasannya nyapa nggak sholat jamaah, panas ya, nyapa nggak sholat jamaah, kadung nih, nyapa nggak sholat jamaah, udah raja-raja kericik-kericik enggak zaman. Udurnya memang udur. Nah, udur syar'i ini masuk dalam kategori udur syar'i, Pak. Udur syar'i. Tapi ya orang jadinya lemah. Ini anak-anak sekarang bilang kan dasar lemah letoy. Baru gitu saja sudah enggak kuat. Nah, maka kalau untuk sholat Jum'ah itu jamaah menjadi fardu ain. Idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Ketika di dalam tempat itu, di dalam wilayah itu sudah terkumpul 40 orang. Jadi karena ini jadi ukurannya Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lainnya jenengan tengok di madhab yang lainnya itu banyak pendapat yang namanya sholat Jum'ah itu minimal 3 orang ada yang minimal 12 orang, ada yang minimal, pokoknya macam-macam jumlahnya. Nah kalau Syafi'iyah itu bersiku Imam Syafi'i itu kukuh dengan jumlah 40 jamaah. Ini mengecualikan imam. Kenapa? Karena termasuk dari rukunnya rukunnya Jum'ah, khutbah itu harus diperdengarkan kepada 40 orang. Sehingga belum bisa dimulai sebenarnya kalau jamaahnya belum duduk di masjid 40 orang. Jumat itu belum bisa dimulai kalau jamaahnya belum 40 orang, karena khutbah itu harus diperdengarkan kepada 40 orang. Nah itu. Nah maka kalau kemudian Imam Syafi'i kokoh dengan 40 orang itu alasannya adalah sholat Jum'ah itu sebenarnya aturannya sudah disyariatkan di saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, itu adalah 2 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah, kira-kira tahun ke-10 nubuah, setelah wafatnya istri dan pamannya Kanjeng Nabi. Itu sama, artinya syariat sholat Jum'ah itu sudah diperintahkan. Hanya saja Kanjeng Nabi melaksanakan sholat Jum'ah. Siapa pertama kali orang yang melaksanakan sholat Jum'ah? Itu kalau nggak salah namanya mirip nama saya, As'ad, tapi As'ad siapa saya lupa. Itu dilakukan di kurang 2 mil dari kota Madinah. Kenapa? Karena beliau menghitung jamaahnya sudah 40 orang. Karena sudah 40 orang, maka kemudian dilaksanakan sholat Jum'ah. Jadi pelaku pertama itu ya bukan siapa-siapa, tapi sahabat yang namanya ya mirip namanya saya. Nanti saya cari namanya siapa, saya lupa. Nah, kemudian sisi lain Imam Syafi'i itu beralasan bahwa dari 40 orang itu pasti ada satu yang menjadi walinya Allah.
Jadi kalau kita ngaji kayak gini, jangan hitung saja 1, 2, 3. Kalau ada 40 orang, maka dipastikan kata Imam Syafi'i, dipastikan di antara 40 orang itu ada satu yang menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah. Meskipun hanya pada saat itu, dan itu menjadi sebab mustajabah doa permintaan jamaah itu menjadi mustajabah. Nah gitu. Jadi yo kalau jangan kumpul-kumpul, kalau pengen ngundang orang, ya kalau pengen punya hajatan, ngundang orang itu jangan kurang dari 40 orang. Tujuannya ya siapa tahu dari kelompok itu ada kekasih Allah, ada walinya Allah, terus kemudian jenengan doa, ya Allah ini suatul hajat ini ya Allah, pengen selamat, pengen berkah, usahanya lancar, duitnya akeh, bojone bojone nurut lah, bojone nurut aja, gak usah nambah, yang penting nurut gitu aja. Bojone nurut, orang rewel, orang nyelatunan, dah kira-kira insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, sesimpel itu. Yes, makanya jenengan yang pengen gawe hajatan, yes, undang yes minimal 40 orang siapa tahu. Tapi kalau nggak bisa, mau apa ya jangan maksa gitu, malah ngoyo gak karu-karuan, malah jadi masalah. Gak usah, yes, cukup seadanya. Niatnya sedekah, sedekah saja sudah tatbaul bala, sudah bisa menolak bala. As-sedekah itu tatfaul tatfaul bala, menolak bala. Ya, insya Allah sedekah itu saja sudah cukup. Wala manawali qomah sudah. Selanjutkan besok disampaikan Jumat. Terus kemudian wa alamanna wa al iqamah indahum arba'ata ayyamin. Nah, jadi sholat Jum'ah itu fardu ain bagi orang ketika sudah terkumpul 40 orang. Terus kemudian selanjutnya nanti dilanjutkan minggu berikutnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Jam berapa? Paling aku ngos-ngosan setengah 10. Ya maklum lah, dari habis maghrib ya Pak ya. Pantes kalau ngos-ngosan. Nanti jenengan bilang Pak yang lemah. Malah kasih. Semoga kalau ada yang ditanyakan. Dari tanyakan kemarin tentang kalau habis sholat itu cuma kalau di lingkungan kita ini masih banyak kalau salam tangannya ikut dibuka. Sebenarnya itu apa sih artinya atau bagaimana sih hukumnya gitu? Karena banyak kali di masjid kita itu hampir Kalau salam buka tangan ini kan. Ada lagi tangannya nyulit depannya tulis. Ada ini. Tangannya nyulit depannya baru itu belum salah. Ada ya. ya belum Depannya. Tapi kalau yang banyak yang kemarin ditanyakan Pak Ferry itu memang hampir ya banyak di Syria ini. Gimana kemarinnya saya ibaratnya? Iya. Grup ngaji. Grup pengajian. Iya, pengajian. Oh, berarti udah baca semua. Iya. Orang itu dia lebih detailnya atau sebenarnya memang apa dari kisah dulu atau pernah ada atau gimana gitu. Jadi kalau untuk alasan kenapa buka tangan itu saya juga kurang tahu, tapi makruh itu biasanya didul sunnah, kebalikan dari sunnah, artinya ketika itu tidak disunahkan kok dilakukan jadi makruh. Itu saja, artinya itu tidak ada satu ulama yang mensunahkan kemudian dilakukan akhirnya jadi makruh. Nah, kalau di Irsadul Ibad itu hanya menyebutkan
bahwa hukum makruh di dalam sholat itu ada beberapa hal. Jadi faslun fi ahkamis sholati wa makruhatiha. Fasal menjelaskan tentang hukum sholat dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa diantaranya? Tarku kasfi yadaihi inda taharrumihi. Jadi tidak tarku kasfi itu tidak membuka tangannya di saat takbiratul ihram. Orang takbiratul ihram itu kan disuruh buka, tapi gak begagah. Gak apa namanya ini Pak? Misalnya kalau orang kaki itu gak ngangkang gitu, normal, tapi gak dirapatkan gini, gak gini, juga gak gini. Jadi kan juga pernah nengok orang sholat gini juga pernah kan? Jadi wajar. Artinya semua jari jemari ini menghadap ke arah kiblat, direnggang tapi tidak ronggang, tidak dicangkepkan juga, apalagi di kepal. Takbiratul ihram ke kepal. Wow, kayak gini ini tidak membuka tangan, ini makruh hukumnya. Karena sunahnya apa? Sunahnya dibuka. Kalau kebalikan sunah, makruh. Gitu loh. Nah, sunahnya orang salam itu tidak membuka tangan. Karena sunahnya tidak membuka tangan kok dibuka, makruh. Nah gitu. Nah kalau kemudian alasan yang buka tangan itu apa? Nanti coba saya carikan. Barangkali ada mungkin orang yang punya pendapat buka tangan itu biar gini atau biar gini. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi kalau di Irsyadul Ibad itu yang paling terakhir itu wa taqlibul yadaini inda taslimataini, yaitu mentaklib itu membalik kedua telapak tangan inda taslimataini ketika mengucapkan dua salam. Itu makruh hukumnya. Banyak di sini banyak. Mulai dari tarku kasfiyatihi inda taharumihi wa sujuduhu wa sujudihi, sujud juga enggak direnggang tapi dikepalkan, atau semuanya direnggangkan gitu loh Pak, direnggangkan gini, normal direnggangkan, tidak digini juga tidak digini, ya gitu, tidak digini. Ada sunahnya direnggangkan gini, sunahnya dibuka gini, terus sempurna sunahnya gini, kok gak dibuka sujud dikepalkan gini, nah ini makruh. Nah terus apa namanya, wa ilsaqi qadamaihi, apa namanya, gak di ilsaqi qadamaihi, apa ilsaqi? Tidak meletakkan kedua telapak kaki, berarti apa? Nggih, napa nek jenengan enten kan sujud terus sikile diangkat kaya jomplangan ngono kae. Lah iku makruh juga, makruh. Banyak lah. Nah, nanti dikirim lagi kalau bila perlu. Nanti besok alasannya saya buka, barangkali ada alasan kok iso buka itu apa alasannya. Tapi kalau di Irsyadul Ibad itu dijelaskan bahwa itu hukumnya makruh. Oke, nanti tak titipin improvisasi. Oh, banyak di tempat kita banyak ya Pak ya. Sama kan, kalau di mu'in itu mau sunahnya sebelum baca Fatihah di rakaat pertama itu ta'awud. Sehingga kalau sunahnya baca ta'awud kok nggak dibaca ta'awud, hukumnya makruh. Nggak baca itu hukumnya makruh. Kalau kebalikannya kadang habis sujud jadi tangannya balik ini. Kalau di mu'in itu bangkit dari sujud itu dengan cara terbaik. Jadi penafsirannya begini, kalau apa namanya, di hadisnya itu bangkit dari sujud mau berdiri itu seperti orang yang apa namanya bikin adonan kue, seperti orang yang bikin adonan kue. Nah itu kemudian mungkin penafsiran dari situ berbeda-beda. Tapi kalau di mu'in yang paling bagus itu dengan cara dibuka
bukan dikepalkan. Kenapa? Dibuka itu. Ya, orang anggap saja lah kalau jenengan bikin kue kan yo, kadang yo buka, kadang yo nutup ya, semisal gitu. Kok penafsiran, kok ngomongnya penafsiran semisal. Lah, dibuka ini alasannya adalah ini sesuatu yang paling lebih lebih tawadhu. Bila dibandingkan dengan ngepal itu lebih tawadhu ini. Ditengok itu orang itu lebih rendah diri daripada ngepal. Ngatik ngepal ini kayak wong ngarep jotosan daripada ya ini alasan muen itu gitu. Alasannya kenapa kok lebih baik buka gini? Karena kalau buka ini lebih dianggap lebih tawadhu, lebih memiliki etika daripada kalau ngepal ini gambarannya tadi itu seolah-olah ya. Tapi kalau di MUN itu hanya disebutkan kalau gini ini lebih tawadhu, lebih orang itu lebih punya etika. Itu saja. Sehingga sunnahnya berdiri itu ya pakai ini, pakai tidak dikepalkan. Oke. Jamaah apakah harus di masjid? Bisa di rumah, halanya sama atau syaratnya biasa, kebutuhannya sisi jamaah. Kalau sholat jamaah itu tidak tidak disyaratkan harus di masjid. Artinya kalau di rumah ada jamaah boleh jamaah di rumah. Tapi dalam hal fardhu kifayahnya, penggugurannya secara secara kolektif, secara perkumpulan atau golongan di satu wilayah, maka harus dilakukan di tempat itu memang disediakan untuk dilakukan jamaah. Kenapa? Karena ada wujud syiarnya, yang dibutuhkan syiarnya. Orang itu tahu kalau ini sholat jamaah zuhur. Islam itu ada sholat jamaah. Islam itu ada sholat zuhur. Maka itu harus dilakukan di ruang publik. Meskipun ruang publik itu bukan masjid. Andai kata kok ada rumah TPA, kan banyak perumahan yang nggak ada masjidnya, banyak Pak. Banyak perumahan yang nggak ada masjidnya, memang tidak disediakan. Akhirnya ada rumah yang dikorbankan untuk jadi entah itu TPA apa. Lah di situ juga dijadikan untuk tempat sholat. Maka untuk menggugurkan fardhu kifayahnya di situ harus dilakukan sholat jamaah. Ini contoh nih. Gini Pak Toto. Ini Pak Toto kan sholat jamaahnya itu kan imam itu kan hanya bertugas di sholat maghrib, isya, subuh. Ini soal masalah tugas imam. Tapi sholat zuhur dan sholat asar tidak boleh tidak dilakukan di masjid di situ. Nggak boleh, terus kemudian nggak ada sholat jamaah di situ, nggak ada. Meskipun yang imami bukan Pak Imam, tapi harus ada yang sholat jamaah di situ. Kalau nggak ada yang sholat jamaah di situ, maka satu perumahan di tempat jenengan itu dosa kabeh. Meskipun di rumah ada yang sholat jamaah loh, ge. Kenapa? Karena sudah disepakati bahwa tempat untuk jamaah itu di musola itu. Nah, pas di situ nggak ada yang sholat jamaah. Duhur tutup, asar tutup, wah pokoknya benduhur baru asar, sak perumahan dosa kabeh. Gitu. Sehingga kalau kemudian kita tinggal di sebuah wilayah, kok di situ sudah ada sholat jamaahnya di masjid, sudah secara kolektif jamaah sudah gugur. Berarti kewajiban fardhu kifayahnya gugur. Kita sholat jamaah di rumah itu sudah sebagai sunnah muakkad kita, bahwa sholat jamaah itu hukumnya secara personal individu, hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi kita itu masuk dewe itu disuruh sholat jamaah gitu, secara diri sendiri loh, gitu. Jadi akhirnya cari sopo, wah bojoku sholat jamaah karo bojoku. Nah ditimbang, kalau kemudian ditimbang mana sholat yang lebih utama, sholat jamaah di masjid apa di rumah, maka ini nanti diukur banyak pertimbangan. Kalau dari sisi tempat, maka yang lebih utama adalah di masjid, karena masjid dengan rumah itu tetap utama masjid. Jika sholat jamaah di masjid lebih utama. Kalau di masjid nggak bisa khusyuk, di rumah bisa khusyuk, maka lebih utama di rumah. Terus kemudian jumlah jamaah juga seperti itu.
masuk kategori. Awal waktu juga seperti itu. Jadi banyak pertimbangan. Sehingga kalau jenengan kok kemudian sholat jamaah cukup di rumah dan di perumahan itu sudah ada sholat jamaah, nggak ada masalah. Karena pengen ngancani bojo sholat jamaah kan gitu. Makanya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi, jenengan tetap sholat jamaah di masjid, pulang sholat lagi ngimami bojo. Jadi sholat 2 kali. Habis sholat jamaah duhur di masjid, pulang ngimami bojo sholat duhur lagi. Sholat duhur lagi, memang sholat duhur lagi. Dan itu tidak ada masalah. Nah, jadi jenengan malah dapat 27 tambah 27, berarti berapa ya? Wakeh tak pokoknya wakeh. Wakeh pokoknya. Wakeh kok. Jadi dari pertimbangan keutamaan itu banyak. Oke. Jadi ada mengulang sholat itu nggak apa-apa. Itu kan Mu'adz bin Jabal, itu yang pertama kali orang yang melakukan seperti itu kan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu setelah sholat jadi makmumnya Kanjeng Nabi, beliau terus pulang. Pulang itu ya cepat-cepat karena di sana ditunggu kaumnya, ditunggu oleh warganya lah istilahnya. Karena warganya itu bisa sholat ketika yang jadi imamnya Mu'adz bin Jabal. Paling pinter saat itu di kaumnya ya Mu'adz bin Jabal. Akhirnya yang jadi imam Mu'adz bin Jabal. Lah mereka nggak semuanya kan jamaah dengan Kanjeng Nabi. Ya yang kebetulan Mu'adz bin Jabal itu jamaah Kanjeng Nabi, pulang terus jadi imam kaumnya. Jadi imam kaumnya, dan itu dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal terus-terusan. Dan itu nggak masalah. Jadi apa namanya, ada ngulangi sholat kayak gitu itu nggak masalah. Sholatnya dua-duanya tetap sah. Gak kemudian sholat yang pertama nggak sah, sholat yang kedua jadi sah, atau dibalik enggak. Dua-duanya tetap sah. Ustaz, apa betul qobliyah Jumat itu nggak ada? Mana ya, saya carikan. Saya kemarin nggak tulis. Semoga ketemu. Jadi itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sulaik itu ada salah satu namanya Sulaik. Sulaik. Jadi Sulaik itu pas Kanjeng Nabi khutbah. Terus Sulaik itu baru datang, ditanya sama Kanjeng Nabi, "As-sholat ini qabla an taji'a." Sulaik, kowe sholat apa durung teko kene? Takone gitu. Kowe rene wis sholat apa durung? Sholat 2 rakaat maksudnya. Qala belum Kanjeng Nabi. Qala fasholli raka'ataini wa tajawwaz fihima. Sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah. Sholatnya itu maksudnya ringankanlah, wis jangan sing suwi-suwi sholatnya. Sholatnya sing cepet wae, cukup rukun-rukunnya laksanakan. Sholat cepet. Nah, di orang sholat. Ya tekan yang masjid qobliyah. Nah, kemudian kalau ba'diyah nah, gitu. Kalau ba'diyah itu yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Abdullah bin Zubair. Itu kata apa namanya? Mamin sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha raka'atan. Jadi beliau mengatakan ini secara global. Tidaklah dari setiap sholat yang difardukan oleh Allah kecuali di antara yadaihi, artinya di antara apa namanya? Di antara sholat itu ada 2 rakaat. Gitu loh, di antara. Jadi ini secara umum semua sholat itu pasti ada qobliyah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Terus kemudian nanti ditegaskan yang ba'da subuh, ba'da apa namanya asar. Terus Imam Nawawi memperjelas di dalam kitab Majmu' far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Jadi Imam Nawawi ini langsung mempertegas
bahwa ada bab sendiri far'un di dalam sunnahnya Jumat ba'daha wa qablaha, artinya setelahnya dan sebelumnya. Tusanu qablaha wa ba'daha sholatun wa aqalluha raq'atani qablaha wa raq'atani ba'daha wa illa wal akmal arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Ini sholat Jum'ah nih. Jadi bahasanya memang benar, Imam Nawawi itu langsung sholat Jum'ah. Bab menjelaskan tentang sholat sunnah Jumat ba'diyah dan qobliyah. Kata beliau, disunatkan qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Sholat minimnya adalah rakaatani 2 rakaat. Wa qablaha minimal dan qobliyahnya rakaatani 2 rakaat. Wa ba'diyahnya juga 2 rakaat. Wal akmal kalau pengen sempurna arbaun qablaha 4 rakaat sebelumnya seqobliyah dan arbaun ba'daha 4 rakaat ba'diyah. Jadi kayak sholat duhur, kayak sunnah duhur. Maka ya sudah, ini dipertegas memang. Kalau hadisnya ya kayak gitu, Sulaik, terus kemudian Ibnu Hibban, terus Abi Hurairah secara umum, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusolli ba'da arba'an. Kalau Abi Hurairah meriwayatkan dari Kanjeng Nabi, ketika salah satu di antara kalian sholat Jumat, maka falyusolli ba'da, sholatlah setelah sholat Jumat itu arba'an 4 rakaat. Nah itu ba'diyah. Jadi seenak lah, ana dalile. Sing gak sholat ya wis gak apa-apa. Sing sholat ba'diyah qobliyah ana dalile, sing gak sholat ya mungkin gak nemokno dalil, kira-kira gak nemokno dalil, kira-kira ngono.